سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini ternyata kita masih diberikan umur, kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak bekal menuju kampung akhirat. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menentukan secara manusiawi, menentukan nasib kita di sana. Memang semua atas ketetapan Allah, namun Allah berikan kesempatan kepada kita saat ini untuk memilih. Imma syakiran au imma kafura, akan menjadi hamba yang bersyukur atau menjadi hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang fajir, pendosa? Allah sudah mengilhamkan keduanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan kepada jiwa manusia itu ketakwaan dan kefujuran. Ketakwaan atau keinginan untuk berbuat dosa. Maka kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih jalan ke neraka atau jalan ke surga. Kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini, akankah kita ini memilih semua proses yang ada di alam akhirat itu dengan proses yang mudah atau sulit? Ketika kita meninggal dunia nantinya, apakah kita akan memilih berpisahnya ruh dari jasad ini dengan mudah, sebagaimana air yang keluar dari mulut ceret atau morong? Ataukah menjadi atau memilih ruh yang dicabut oleh malaikat seperti dicabutnya duri-duri dari kumpulan benang wol? Ini adalah pilihan bagi kita semuanya. Apakah kita memilih lolos dari pertanyaan alam kubur atau tidak lolos? Apakah kita memilih nikmat kubur atau siksa kubur? Bahkan proses-proses seterusnya kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dibangkitkan, kita bisa memilih. Bagaimana keadaan kita ketika digiring ke padang mahsyar? Bagaimana nasib kita ketika dihisab oleh Allah? Ketika ditimbang kebaikan-kebaikan dan keburukan kita di mizannya Allah, ketika diberi catatan amal, ketika melewati jembatan Sirat, ketika di atas Al-Qintarah dan seterusnya, sampai berakhir apakah surga dan neraka, Allah berikan pilihan. Dan kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih itu semua pada hari ini. Sehingga kehidupan dunia ini sementara dan sangat sebentar, tapi sangat menentukan. Bisa jadi kita berada di alam kubur itu ribuan tahun lamanya.
Dan bisa jadi hidup di dunia hanya belasan atau puluhan tahun. Hidup di akhirat selama-lamanya. Masa transisi di alam kubur bervariasi, ada yang sebentar, ada yang lama, bahkan bisa ribuan tahun. Maka kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat sangat sedikit, sangat sebentar, tapi menentukan. Sejak kita balik sampai meninggal dunia, itu jatah waktunya sebentar dibandingkan akhirat. Tapi disitulah saat dimana kita menentukan pilihan kita. Sebentar tapi menentukan nasib kita waktu meninggal, waktu di alam kubur, waktu dibangkitkan, dan di alam akhirat nantinya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pada pagi hari ini Allah masih membangunkan kita, Allah memberi kesempatan kepada kita, Allah memberikan umur kepada kita, mari kita sama-sama memanfaatkan semaksimal mungkin waktu dan umur yang Allah berikan untuk terus mendekat kepada Allah, terus meningkatkan level iman dan takwa kita kepada Allah, dan terus memperbanyak amal-amal soleh dan memperbanyak pahala, dengan harapan mudah-mudahan ending kehidupan kita di akhirat adalah berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah mewajibkan sesuatu kepada hambanya, maka Allah sendiri melakukan hal tersebut. Dan ketika Allah melarang sesuatu kepada hambanya, Allah sendiri melarang untuk dirinya. Allah adalah zat yang maha segala-galanya. Ketika Allah mengharamkan perbuatan zalim kepada hamba-hambanya, maka Allah pun haramkan untuk dirinya. Padahal Allah punya wewenang, punya kekuasaan yang mutlak, tidak ada yang bisa menghalangi apa kehendak Allah. Seandainya Allah berbuat zalim, tidak ada yang menghalangi, Allah bisa. Tapi Allah nyatakan dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan perbuatan zalim untuk diriku. Aku saja mengharamkan perbuatan zalim untuk diriku sendiri, maka begitu pula aku haramkan untuk kalian. Begitu pula ketika Allah perintahkan kepada kita untuk menunaikan janji. Bahkan orang yang mengingkari janji adalah orang yang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji dia mengkhianati, mengingkari. Maka Allah pun zat yang maha menepati janjinya. Kalau kita berjanji, ada kemungkinan kita mengingkari. Atau kalau kita berjanji tidak berniat mengingkari, tapi ternyata belum mampu menunaikan janji kita. Ada penghalang-penghalang, uzur-uzur yang menyebabkan kita tidak menunaikan janji kita. Tapi bagi Allah, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi mengingkari janjinya. Dan tidak ada uzur yang menghalangi Allah untuk menepati janjinya. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau Allah sudah berjanji, maka pasti ditepati 100%. Akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janji ini sangat kita dambakan, sangat kita inginkan. Allah berjanji 3 perkara di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-55. Allah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Janji Allah ada 3. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh benar-benar kami akan memberikan kekuasaan kepada mereka sebagaimana kami telah memberi kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Janji Allah yang pertama, Allah akan berikan kekhilafahan, kekuasaan. La yastakhlifannahum. Di sini ada lam taukid la dan nun bertasydid nun taukid, artinya taukid adalah menegaskan.
sungguh-sungguh la yastakhlifannahum, sungguh benar-benar kami akan berikan kekhilafahan, kekuasaan kepada mereka sebagaimana yang telah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum, dan sungguh kami akan kokohkan agama yang telah aku ridhoi itu mereka. Kami akan jadikan agama mereka yaitu Islam kokoh, eksis di atas muka bumi ini, melampaui, mengungguli seluruh agama yang ada di muka bumi ini. Islam akan mendominasi di antara seluruh agama yang ada di muka bumi ini. Islam yang akan dijadikan kiblat oleh seluruh manusia. Ini yang kita nantikan. Diberi kekuasaan, agama dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh benar-benar kami akan ganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Benar-benar kami akan berikan kemakmuran, kami akan berikan kedamaian, kami akan berikan kesejahteraan dan kebahagiaan. Tiga perkara ini tentu sangat kita nantikan, tentu sangat kita inginkan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita merunut kepada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini, adalah ketika itu Rasulullah SAW masih berada di kota Makkah. Kemudian beberapa sahabat Nabi mendatangi Nabi SAW. Mereka berkeluh kesah dengan keadaan kaum muslimin yang tertindas waktu itu. Wahai Rasulullah, betapa beratnya nasib yang dialami oleh kita semuanya pada hari ini. Mereka orang-orang musyrikin Mekah yang didominasi orang-orang kaya, didominasi para penguasa, para pembesar. Mereka melakukan tekanan-tekanan kepada kita, mulai dari intimidasi, kriminalisasi, bahkan sudah taraf penangkapan, penyiksaan, bahkan pembunuhan. Banyak di antara saudara-saudara kita, terutama kaum du'afa, yang disiksa oleh majikan-majikan mereka karena masuk Islam. Bahkan setelahnya terus rongrongan demi rongrongan dilancarkan oleh orang-orang musyrikin Mekah. Siang dan malam mereka berkumpul di Darun Nadwah, merumuskan, memusyawarakan bagaimana caranya menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Mereka melakukan berbagai macam manuver, mulai dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Mulai dengan cara-cara terhormat seperti diplomasi, dengan cara mengirim negosiator ulung, sampai dengan cara-cara yang sangat hina, melempari Rasulullah SAW, menempatkan kotoran unta dan usus unta di punggung Rasulullah SAW. Dan juga berbagai upaya, bahkan sampai pada taraf memboikot kaum muslimin selama 3 tahun penuh, di mana kaum musyrikin, walaupun itu keluarga dan keluarga dekat, memboikot, tidak mau berinteraksi sama sekali dengan kaum muslimin. Semua ini sangat memberatkan, diadukan kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat tadi. Allah menyatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan 3 janji. Yang pertama, diberi kekuasaan di muka bumi ini seperti Allah pernah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Yang kedua, dikokohkan agama ini sehingga agama Islam menjadi agama yang tertinggi dan mendominasi agama di dunia ini. Dan yang ketiga, diberikan kesejahteraan hidup, ketentraman, kemakmuran dan kedamaian. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pernah memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada orang-orang sebelum kita. Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Bahkan yang tertinggi, Allah berikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam.
Saking hebatnya Nabi Sulaiman, pasukannya terdiri dari manusia, jin dan binatang. Bahkan kalau raja-raja lain itu kendaraannya kuda, Nabi Sulaiman kendaraannya adalah angin yang bisa mengantar Nabi Sulaiman kemanapun beliau inginkan. Kalau raja yang lain punya intel, itu dari kalangan manusia. Kalau Nabi Sulaiman intelnya adalah burung hudhud, yang sangat sulit sekali penyamarannya akan diketahui. Kalau intel manusia kadang terbongkar ya, hanya sama Abah Hadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi terbongkar. Kadang-kadang wah ini intel, tahu. Tapi yang jadi intelnya burung. Bagaimana Pak cara mendeteksinya? Oh burung. Ya. Lagi ngomong enak, ada di atas genteng dengarin. Oh lagi ngomong ini balik, Nabi Sulaiman melaporkan. Ini kan sudah luar biasa. Nabi Sulaiman diberi kemampuan untuk bisa berdialog dengan bangsa binatang dan bangsa jin. Bahkan jin yang sangat kuat, jin Ifrit, tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman menyampaikan keinginannya kepada pasukannya, saya ingin di antara kalian ada yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dengan cepat ke tempat ini. Maka jin Ifrit pertama kali yang berdiri, saya wahai Nabi Sulaiman, saya akan pindahkan singgasana Balkis di negeri Sabah sana itu sampai ke sini sebelum Anda berdiri. Saya jamin saya ini adalah qawiyun amin. Saya ini orang atau makhluk yang sangat kuat dan terpercaya. Kuat bisa memindahkan dengan cepat dan amanah, dipindahkannya ke sini bukan ke tempat lain. Maka setelah itu ada satu lagi, yaitu pengikut Nabi Sulaiman dari kalangan manusia yang memiliki kesaktian. Berdiri di hadapan Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, kalau jin Ifrit memindahkan singgasana dari negeri Sabah ke sini sebelum Anda berdiri, kalau saya diberi kemampuan oleh Allah memindahkannya sebelum Anda sekedipan langsung ada. Akhirnya dipilih oleh Nabi Sulaiman yang lebih cepat. Hebat sekali Pak. Nggak ada ekspedisi yang secepat itu pada hari ini. Satu ketipan mata sudah ada. Dan kekuasaan Nabi Sulaiman sangat luas. Bahkan bangsa jin setiap harinya bekerja untuk Nabi Sulaiman. Di antara mereka membangun bangunan megah, membangun kolam-kolam, bahkan perhiasan-perhiasan dari piring-piring raksasa. Mereka menyelam ke dasar-dasar lautan untuk mencari perhiasan semacam mutiara dan lain-lainnya. Allah beri kekuasaan kepada Nabi Sulaiman dengan kekuasaan yang sangat besar. Maka Allah nyatakan tadi, kalian akan diberikan kekuasaan sebagaimana kami telah beri kekuasaan orang-orang sebelum kalian. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, yang jadi pertanyaan adalah, apakah janji Allah 3 poin tadi sudah Allah tunaikan atau masih berlaku sampai hari ini? Kalau sudah ditunaikan berarti sudah selesai, dan kita tidak bisa merasakannya atau mendapatkan 3 janji tersebut. Para mufassir terbagi menjadi 2 pendapat. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa 3 janji Allah ini sudah terpenuhi di zaman Rasulullah Muhammad SAW dan di zaman Khulafa ar-Rasyidin dan juga para khalifah-khalifah pada saat itu. Pada zaman Rasulullah SAW ketika pasca Fathu Mekah, maka kaum yang dulu menentang Rasulullah SAW berbondong-bondong masuk Islam. Ketika terjadi Fathu Mekah yang terjadi tepatnya pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, jumlah pasukan muslimin adalah 10.000. 15 hari kemudian, tepatnya tanggal 5 Syawal tahun 8 Hijriah, terjadi perang Hunain, di mana pasukan kaum muslimin berjumlah 12.000. Berarti dalam kurun waktu 15 hari 2 pekan terjadi penambahan yang cukup signifikan jumlah pasukan kaum muslimin, yaitu bertambah 2.000 personil. Ini yang berangkat ke Hunain, belum yang tidak berangkat, belum para wanita, belum orang-orang tua, belum anak kecil.
Hanya kurun waktu 15 hari berbondong-bondong manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar yang banyak melakukan penaklukan. Irak ditaklukkan di zaman Khalifah Umar. Ketika Khalifah Umar mengutus Khalid bin Walid untuk menaklukkannya. Kemudian Palestina dan sekitarnya, Syam, Syria ditaklukkan oleh kaum muslimin di zaman Khalifah Umar di bawah kepemimpinan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penaklukan Mesir, menyeberang ke Mesir di bawah kepemimpinan Amr bin As, dan penaklukan di antaranya penaklukan Persia dan lain-lain. Negara-negara adikuasa dikuasai oleh kaum muslimin. Itu berlanjut sampai 7 abad lamanya kaum muslimin menguasai dunia. 7 abad lamanya. Luar biasa. Saking makmurnya pada saat itu Bapak Ibu jamaah sekalian, ilmu Islam berkembang pesat. Bahkan juga ilmu pengetahuan yang lainnya, para penemu-penemu dalam atau di semua disiplin ilmu berkembang pesat. Mulai dari ilmu matematika, kemudian juga fisika, kimia dan lain-lainnya, kedokteran, semuanya berasal dari Islam, berkembang pesat. Kemakmuran merata di tengah-tengah kaum muslimin. Bagaimana para ulama menulis? Dulu para ulama ketika menulis kitab, maka kitab mereka ditimbang dengan timbangan emas. Kalau saya nulis kitab seberat 5 kilo diganti dengan emas 5 kilo. Saking makmur. Para muadzin dan juga para pengajar-pengajar yang mungkin yang level bawah digaji oleh pemerintah Islam sampai 365 juta per bulan. 325 juta per bulan. Ini jangan dikira dulu para ulama begitu saja, tapi saking makmurnya ditanggung oleh pemerintah. Para pengajar Al-Quran yang lebih mendalam digaji oleh pemerintah Islam sampai dengan nilai sekitar 650 juta per bulan. Bahkan para pakar hadis, para pakar ilmu fikih, para ulama besarnya digaji 1,2 M satu bulannya. Bisa dirujuk dalam kitab-kitab sejarah bagaimana penghargaan pemerintah Islam kepada para ulama. Dari situ kita bisa mengambil gambaran bahwa betapa makmurnya 7 abad lamanya kaum muslimin menguasai belahan dunia. 2/3 dunia dikuasai kaum muslimin. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh salah satu pendapat dari para mufassir, yaitu sudah Allah tunaikan. Allah berikan kekuasaan 7 abad lamanya. Kemudian Allah kokohkan agama Islam, ditakuti oleh seluruh agama yang ada di muka bumi ini. Ketika kapal-kapal pasukan kaum muslimin melintasi satu negara, maka simbol-simbol kekufuran seperti salib semuanya dicabut. Takut, baru lewat saja Pak, tidak menyerang, hanya lewat. Salib dicabut, lonceng gereja dihentikan, tidak berbunyi, takut. Tidak pernah dilarang oleh kaum muslimin, tapi mereka sendiri yang takut. Bagaimana ketika seorang muslimah satu orang dilecehkan dengan cara dibuka jilbabnya oleh salah satu orang dari Romawi, dibuka jilbabnya. Berita itu sampai kepada khalifah kaum muslimin, maka sang khalifah menulis surat kepada rajanya. Dari khalifah kaum muslimin, saya beritahukan, kalau Anda tidak segera menangkap pelaku yang telah melecehkan seorang muslimah, maka saya akan kirim pasukan, yang mana pasukan di garis terdepannya sudah sampai di negara Anda, dan pasukan di garis belakangnya masih berada di negeri kami. Artinya akan dikirim pasukan sebesar-besarnya ketika ada satu orang muslimah yang dilecehkan. Begitu hebatnya Islam waktu itu. Allah berikan kekuasaan, Allah kokohkan agama ini dan kemakmuran merata. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau selalu mengadakan inspeksi, yaitu ke Baitul Mal, yaitu tempat pengumpulan harta yang harus dibagi-bagikan. Suatu ketika beliau marah
Karena beliau selalu merintahkan harus saldo nol. Pokoknya apapun yang kita kumpulkan saldonya harus nol, harus diserahkan kepada kaum muslimin. Jangan pernah nandon zakat, infak, sedekah harus nol. Semuanya orang nyumbang itu ingin dipakai, ingin dihabiskan. Habiskan, saldo nol. Suatu ketika datang ke Baitul Mal, melihat tumpukan harta yang begitu melimpah, beliau marah kepada petugasnya. Bukankah saya sudah perintahkan supaya saldonya nol? Kenapa masih banyak seperti ini? Maka para petugasnya mengatakan, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, kami sudah berjuang siang dan malam membagi-bagikan harta zakat, infak, sedekah, tapi banyak orang yang hidupnya makmur sehingga mereka menolak sedekah kita. Ini yang pernah disampaikan dalam hadis Nabi SAW bahwa salah satu di antara tanda kiamat adalah ketika ada orang membagi-bagikan sedekah lalu ditolak sedekah itu karena semuanya sudah makmur. Sebagian ulama berpendapat itu terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sebagian lagi berpendapat nanti di zamannya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Dan pendapat yang lebih kuat adalah menggabungkan akan terjadi dua kali kondisi seperti itu. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan nanti di zaman Imam Mahdi yang didukung oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena makmurnya kaum muslimin sampai orang keliling untuk berinfak, bersedekah semuanya menolak karena semuanya hidup dalam kemakmuran. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendapat pertama dari para mufassirin bahwa janji Allah itu sudah selesai dan sudah Allah penuhi di zaman Rasulullah sampai zaman para khalifah dan berlangsung sampai 7 abad lamanya. Pendapat yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara para mufassir saya kutip yang tadi Imam Al-Qurtubi dan juga ahli tafsir kontemporer yang tanya Syekh As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimi Rahman. Beliau berkata, "Wala yazalul amru ila qiyamis sa'ah mahma qamu bil imani wal amali shalih fala budda an yujadu ma wa'adahumullah wa innama yusallitu alaihimul kuffar wal munafiqin wa yudiluhum fi ba'dil ahyan bisababi ikhlalil muslimina bil imani wal amal shalih." Janji Allah dalam ayat ini akan senantiasa berlaku sampai hari kiamat. Selama kaum muslimin menegakkan iman dan amal shalih, maka diraihnya apa yang telah Allah janjikan adalah sebuah kepastian. Kemenangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik pada sebagian masa serta berkuasanya mereka atas kaum muslimin itu disebabkan pelanggaran kaum muslimin dalam masalah iman dan amal shalih. Jadi janji Allah itu berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat. Kalau pendapat pertama mengatakan sudah selesai, sudah ditunaikan. Pendapat yang kedua berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat. Dan pendapat yang kedua ini lebih kuat, lebih rajih, karena memang pada faktanya nantinya kaum muslimin akan meraih kemenangan kembali. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita berharap akan merasakan ketika di mana Allah memenuhi janjinya, diberikan kepada kaum muslimin kekuasaan, dikokohkan agama ini, kemudian diberikan hidup yang makmur. Ini berlaku sampai hari kiamat dan kita masih punya peluang. Kita masih punya kesempatan untuk meraihnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah akan menepati janjinya kalau kita memenuhi syaratnya. Syaratnya ada 3. Yang pertama, iman dan amal saleh. Sebagaimana dalam ayat tadi Allah nyatakan, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah berjanji kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Syarat pertama janji akan Allah penuhi adalah dengan iman dan amal saleh. Yang kedua, ya'budunani, hendaknya mereka hanya menyembah kepadaku. Syaratnya adalah kalian harus bertauhid. Ini adalah basic.
kekuasaan, kekokohan agama, kemakmuran, semuanya pemberian Allah. Kalau kamu ingin diberi, penuhi keinginan Allah, bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang meremehkan masalah ini, padahal Rasulullah SAW meraih kemenangan dengan sebab tauhid, menanamkan basic sedalam-dalamnya pada tauhid. Dan kita seringkali meremehkan tauhid karena tauhidnya hanya dari sisi teori saja. Banyak orang yang masih bingung bagaimana mempraktekkan tauhid. Kalau kita belajar tentang bab sholat, fikih tentang sholat, kita praktekkan cara sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Bagaimana prakteknya wudhu, kita praktekkan. Bagaimana prakteknya mandi janabah dan sebagainya. Bagaimana prakteknya puasa. Tapi bagaimana prakteknya tauhid. Selama ini banyak orang mengkaji kitab tauhid hanya teori-teori saja. Hanya membagi tauhid itu adalah mengesahkan Allah, tidak menyembah selain Allah. Kemudian ada syarat rukunnya, tauhid dibagi 3 dan sebagainya. Hanya teori saja. Tapi begitu di lapangan tauhid seolah-olah hilang dan tidak ada. Sebagai bukti betapa dalamnya Rasulullah SAW mengajarkan tauhid kepada kaum muslimin, terutama di Mekah selama 13 tahun digembleng tauhid, dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang baik, sehingga kaum muslimin begitu mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengenal maka sangat cinta kepada Allah. Setelah cinta mau berkorban, sehingga diperintah apapun setelahnya kaum muslimin tidak pernah menolak. Karena tauhid yang ada dalam dada kaum muslimin waktu itu, ketika Allah melarang khamr, di mana mayoritas kaum muslimin di Madinah adalah peminum khamr. Dan para sahabat dulu sebelum dilarang minuman keras itu, mereka minum khamrnya bukan abal-abal ya, bukan kaleng-kaleng, bukan hanya botol per botol, tapi tandon-tandon minuman keras. Jadi mereka bikin minuman keras itu bukan stok berapa botol, tapi berapa ribu liter tandon. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman keras, khamr, judi, mengundi nasib dengan anak panah, berhala, itu najis, jauhi oleh kalian. Najis dan amalan syaitan jauhi oleh kalian agar kalian beruntung. Maka selokan-selokan, comberan-comberan di kota Madinah penuh dengan minuman keras yang dibuang oleh kaum muslimin saat itu. Tidak perlu menunggu waktu lama, langsung saat itu juga dibuang semuanya. Ini berkat tauhid yang tertanam dalam diri mereka, sehingga mereka cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta mau berkorban. Ketika ayat tentang hijab menutup aurat turun dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, katakan kepada para wanita mukminah, hendaknya mereka menutup aurat mereka, mengulurkan hijab mereka, agar mereka dikenal sebagai wanita-wanita yang baik dan tidak diganggu. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat, para laki kaum muslimin yang tahu langsung pulang, menyampaikannya kepada istri mereka, anak perempuan mereka, kepada adik perempuannya, kepada bibinya. Wahai kaum wanita, setelah turun ayat yang memerintahkan kalian untuk menutup aurat, mengulurkan jilbab, maka para sahabiah, para wanita muslimah waktu itu tidak perlu lama dengan alasan saya masih berat, pakai jilbab itu masih berat, padahal lebih berat helm teropong. Saya masih berat pakai jilbab, padahal cuma berapa on itu ya. Kemudian tidak ada alasan, wah saya belum punya jilbab. Para sahabiah waktu itu melihat kain apapun yang ada di rumah mereka, mereka pakai. Wah adanya gorden nih, belum siap jilbabnya, gorden dipakai untuk itu. Adanya taplak meja dipakai. Sampai kata Ummul Mukminin Aisyah, ketika ayat tentang jilbab itu turun dan para sahabat berkumpul, seolah-olah di atas kepala mereka seperti banyak burung gagaknya, karena macam-macam kain dipakai. Yang penting nutup dulu.
Itulah buah dari tauhid, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diminta berkorban harta dalam peristiwa perang Tabuk, kita akan berperang dengan radius yang sangat jauh ke perbatasan negeri Syam, 1200 km pada kondisi panas yang luar biasa. Di musim panas yang sangat, musuh yang dihadapi pasukan Romawi yang besar dan terlatih, butuh bekal yang banyak. Maka siapa yang ingin mendapatkan surga silakan berinfak. Maka berdirilah Utsman bin Affan, ya Rasulullah, saya berinfak 100 ekor unta penuh dengan muatannya, dengan logistik. Kalau sekarang nyumbang 100 truk atau 100 pickup penuh dengan muatan. Lalu Rasulullah menawarkan lagi, siapa lagi yang mau infak? Dia dapat surga. Berdiri lagi Utsman, ya Rasulullah, saya tambahkan 100 lagi jadi 200. Siapa lagi yang berinfak? Maka Utsman berdiri lagi, ya Rasulullah, saya tambahkan 100 lagi, totalnya 300 ekor unta. Padahal satu ekor unta mahal sekali, bisa jadi 50 juta per ekor, belum isinya. Tinggal kalikan 300 berapa. Setelah itu Umar bin Khattab pulang ke rumah, mengkalkulasi, menghitung hartanya, di total semua asetnya dihitung, dari yang terkecil yang sampai yang terbesar. Setelah Umar bin Khattab menotal semua aset yang dimilikinya, lalu memutuskan, saya akan infakkan separuh harta saya, 50%. Dan saya berharap saya akan mengalahkan Abu Bakar hari ini dengan infak saya separuh harta saya. Berangkatlah menuju Rasulullah SAW, dan sampai di Rasulullah, di sana sudah ada Abu Bakar. Wah, kayaknya lebih duluan Abu Bakar yang datang. Ya Rasulullah, saya infakkan di jalan Allah separuh harta saya bagi dua. Maka Rasulullah memuji Umar, mendoakannya. Lalu kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, saya sudah menghitung seluruh harta saya dan saya berikan 100%, tidak tersisa sedikit pun, saya berikan semuanya. Loh, kata Rasulullah, lalu bagaimana dengan keluargamu? Kata Abu Bakar, keluargaku ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar itu orang yang sangat kaya raya. Hobi beliau adalah suka memerdekakan budak dengan harga yang mahal. Dan beliau kalkulasi seluruh hartanya diserahkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah berkat tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ukuran bagaimana mental para sahabat dalam peristiwa perang Hamra'ul Asad. Hari Sabtu terjadi perang Uhud dengan jumlah pasukan 700, meninggal 70, sehingga tinggal 630. 630 semuanya terluka parah. Bahkan kepala Rasulullah itu bocor, gigi beliau patah, kemudian lempengan besi masuk di pelipis Rasulullah begitu dalam, sampai digigit oleh para sahabat, copot giginya sahabat. Saking cintanya dengan Rasulullah, karena tidak ada tang waktu itu, digigit dengan gigi, sehingga giginya copot, besinya pun copot. Semua sahabat dalam keadaan luka parah. Perang terjadi hari Sabtu jam 8 pagi sekitar waktu duha, dan baru berakhir waktu asar, di mana 70 orang 10%-nya meninggal dunia. Yang 630 semuanya terluka parah. Habis asar pulanglah kaum muslimin setelah menguburkan jenazah 70 syuhada Uhud, pulanglah ke Madinah dalam keadaan sempoyongan, sakit yang parah. Ketika adzan maghrib dikumandangkan, yang sholat sedikit sekali, hanya beberapa anak kecil dan orang tua yang tidak ikut perang, karena mayoritas terluka. Sholat isya juga begitu sepi, dan sholat subuh juga begitu sepi. Tapi selesai sholat subuh, Allah perintahkan kepada seluruh pasukan yang kemarin bertempur harus berangkat lagi, kejar pasukan musyrikin yang sedang pulang kampung. Maka Rasulullah mengumumkan, kemarin yang ikut perang Uhud 630 orang yang terluka parah harus berangkat hari ini, jangan yang lainnya, harus yang kemarin. Maka mereka berdatangan, berkerumun di Masjid Nabawi. Ada dua orang yang bersaudara yang sedang dirawat oleh ibunya dengan luka parah di sekujur tubuhnya, ditempeli daun-daunan di tubuhnya. Sang kakak dan adik berunding, gimana caranya kita bisa berangkat dengan kondisi kayak gini? Kata sang adik, gimana kalau sampean saya seret, nanti kalau saya kelelahan ganti saya yang diseret. Akhirnya dua kakak beradik ini saling menyeret ke hadapan Rasulullah SAW yang membuat haru kaum muslimin. Dua orang pemuda bersaudara yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Maka dikejarlah pasukan musyrikin, sampailah di satu tempat yang bernama Hamra'ul Asad.
Itu singa merah, Hamra merah, Asad singa. Gunung yang berbentuk seperti singa, berwarna merah. Sampai di situ Rasulullah beristirahat. Datanglah kafilah dagang, di mana kafilah dagang ini dibekali oleh Abu Sufyan dan pasukan Mekah. Pasukan Mekah sudah pulang kampung, mendengar dikejar oleh kaum muslimin dengan pasukan yang cuma 600-an orang terluka parah. Tapi anehnya Allah tanamkan rasa takut dalam diri orang-orang musyrikin pada saat itu. Kita sudah lelah perang kemarin melawan 700 orang dengan susah payah. Sekarang pinginnya pulang, kok mereka masih ngejar. Kata Abu Sufyan, sudahlah kita pulang saja, kita pesta di kampung halaman kita, kita rayakan kemenangan kita daripada perang lagi. Maka kafilah dagang yang menuju Madinah diberi bekal dan syaratnya, baik kafilah dagang, sampaikan kepada Muhammad dan orang-orangnya bahwa kami menyiapkan pasukan yang besar. Jadi ini namanya siwon. Padahal mau pulang, tapi pura-pura mau menyerang dengan pasukan besar. Maka kafilah dagang ini melintas daerah Hamraul Asad dan menyampaikannya kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Wahai Muhammad, wahai para pengikutnya, ketahuilah, hendaknya kalian pulang saja. Kalian hendaknya takut, mereka orang-orang musyrikin Mekah sudah menyiapkan pasukan yang besar sekali. Bukankah kemarin kalian sudah dibantai, 70 orang mati, sisanya terluka parah? Apa kalian gak takut? Mereka sudah berkumpul sekarang, menyiapkan pasukan yang besar. Dan saat itu Rasulullah dan para sahabat tidak tahu kalau yang pasukan musyrik itu pulang. Taunya akan menyerang dengan kekuatan besar. Tapi apa yang terjadi? Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 173. Allah berfirman, "Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Ketika ada orang yang berkata kepadanya, hendaknya kalian itu takut kepada mereka karena mereka telah berkumpul dengan pasukan yang besar. Mereka akan membasmi kalian sampai ke akar-akarnya. Hendaknya kalian takut kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Fazadahum iman. Bertambah imannya Rasulullah, bertambah imannya para sahabat. Dan yang mereka ucapkan adalah kalimat yang indah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong kami, dan Allah adalah penolong yang terbaik. Kami tidak butuh siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahimu alaihi salatu wassalam hina al-qabinar wa qalaha sallallahu alaihi wasallam. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Ibrahim sesaat sebelum dilemparkan ke api. Malaikat Jibril dan para malaikat lainnya sudah menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, saya bantu kamu ya. Kata Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong saya, karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Saya nggak butuh yang lain. Namanya cukup, nggak butuh yang lain. Dan itu diucapkan oleh Rasulullah dan para sahabat pada peristiwa Hamraul Asad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Silakan mereka datang ke sini, mau berapapun jumlah mereka, mau dengan kekuatan apapun, bagi kami cukuplah Allah yang menolong kami. Kami percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang bisa punya keyakinan seperti itu kalau akidahnya, tauhidnya tidak mantap? Disinilah pentingnya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya tumpukan teori, tapi betul-betul diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Allah lah satu-satu zat yang bisa menolong. Sampai akhirnya ditunggu oleh para sahabat dan Rasulullah selama 3 hari 3 malam. Rasulullah dan para sahabat membuat tenda-tenda menunggu kedatangan pasukan musyrikin. Dan setelah 3 hari 3 malam, ternyata tidak seorang pun dari kaum musyrikin yang menampakkan batang hidungnya. Dan justru Rasulullah dengan para sahabat sempat berdagang di daerah Hamraul Asad, sehingga pulang membawa keuntungan. Dan hikmah mengapa Allah perintahkan orang-orang yang terluka untuk berperang kembali. Ternyata setelah peristiwa Hamraul Asad ini, mental kaum muslimin kembali melejit. Oh, ternyata ya, mereka takut dengan orang-orang yang sedikit dan terluka. Apalagi kalau kita kuat. Dengan orang yang sedikit dan terluka saja, mereka tidak berani. Maka mental kaum muslimin kembali. Setelah drop pada peristiwa perang Uhud, drop sekali. Sudah dibunuh 70 orang, terluka parah, Rasulullah juga luka, pulang dengan lunglai, dengan lemah.
diperintah perang, ternyata mereka nggak berani, maka mentalnya kembali naik, sehingga ini dibutuhkan pada peristiwa perang-perang berikut. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, disinilah pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan berikan janjinya kalau kita beriman dan beramal soleh dan bertauhid kepadanya, sehingga tauhid ini bukan hal yang remeh. Ini adalah fondasi, ini adalah basic. Dan yang ketiga, la yusyrikuna bi syai'a, mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Beriman, beramal soleh, bertauhid dan tidak berbuat syirik, inilah basic. Inilah yang harus kita lakukan dan kita gencarkan di tengah-tengah kaum muslimin, dakwah tauhid, memberantas kesyirikan, karena inilah merupakan basic. Mengapa para tokoh-tokoh kita seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan mencetuskan ide memberantas TBC, yaitu takhayul, bid'ah dan khurafat? Inilah fondasi untuk membersihkan tauhid. Beliau sangat paham betul bahwa kemenangan kaum muslimin diawali dengan membenahi akidah. Bukan berarti hal lain tidak penting. Semua penting. Ekonomi Islam penting, politik juga penting, pendidikan juga penting dan lain-lain. Tapi basicnya, fondasinya adalah tauhid. Berantas kesyirikan, tekankan tauhid adalah kekuatan yang paling besar. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kesimpulannya adalah bahwa janji Allah akan terus berlaku termasuk untuk kita. Allah berjanji memberikan kekuasaan, mengokohkan agama, memberikan kemakmuran apabila kita memenuhi 3 syarat, yaitu amal iman dan amal shalih, bertauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi ahli tauhid dan semoga kita dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Dan mudah-mudahan janji Allah akan sampai dan dipenuhi untuk kita semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.